Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara, pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Nah, lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, berarti ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dititik beratkan ya tata. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma yang Akhizuma didatangi orang-orang Kristen, tapi semuanya bodoh gitu ya, semuanya tolol, semuanya on. Nah, jadi berlindung liberal. Nah, sebenarnya orang yang suka ngomong seperti itu, yang sifatnya berulang-ulang, itu tidak tahu apa arti dari liberal itu sendiri, tidak tahu mereka. Hanya saja itu sok-sok pintar, sok-sok paham, ya, biar dia tidak banyak ditanya, berlindung dari kalimat-kalimat yang dia sendiri tidak ketahui. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Nah, Kristen kita tengok. Makanya pendeta tadi bingung. Ditanya, kenapa kita harus ibadah minggu? Percaya aja. Wah. Sama seperti iblis. Kenapa saya harus makan buah ilmu pengetahuan? Makan aja, pokoknya kau hidup. Makan aja. Itulah yang terjadi sekarang. Ya itu asalkan percaya. Iya. Udah 2 bulan lebih ikuti abang, terus saya ambil kalimat-kalimat yang pentingnya dari abang, terus saya tanyakan ke pendeta, ya malah bilang jangan didengerin. Jadi saya bingung, saya mau menolak gimana, ini masuk akal ya, tahu iya bukan saya. Iya. Keren. Ya betul. Masya Allah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kan gitu intinya. Ya. Harus akal. Ya bila mana yang di sini masih ada yang ragu, mungkin KTP atau gimana, saya serahkan ke siapa? Wah, alhamdulillah mau bersyahadat, masya Allah, saudaraku. KTP kirim ke Bang Handi. Mohon maaf. Keren. Daeng, Bang Handi. Bagaimana dengan Bang Handi? Mau KTP dia kirim. Bapak istri saya. Tulis nomorku di bawah, yang tahu nomorku di bawah. Nomor saya di bawah, tolong yang tahu nomorku tulis di bawah. Mohon maaf. Istrinya. Iya. Alhamdulillah. Ini dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Jadi yang pertama yang harus kita jaga diri kita dulu. Setelah kita matangkan jaga diri kita, kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk menjaga keluarga. Itu orang beriman itu gitu. Bentar bang, saya sesak napas bang. Aduh. Masya Allah. Minum bang. Bentar minum dulu, izin dulu. Enggak nyangka ya Allah. Bentar izin minum. Bentar. Siap. Silakan bang.
Nanti KTP-nya di store aja sama Bang Handi, insya Allah. Kalau Yesua Al-Masih ini kan tidak perlu, sebab beliau ini sudah anak soleh. Beliau sudah muslim dari sejak lahir. Good. Ya sekarang begini dulu ya Bang. Ya keluarga saya nomor dua kan dulu, intinya sekarang saya kan diskusi dengan abang ya Bang ya. Iya benar. Ya 2 bulan saya nyimak abang, saya nyimak di luar Bang, saya nggak masuk lab ya, cuma di luar doang. Lah kok ini masuk di akal. Ya mohon maaf Bang, saya punya akal ya, saya nggak mau dikatain manusia yang nggak punya akal, saya nggak terima. Iya betul. Saya nggak terima. Abang sekarang bilang saya nggak punya akal, so maaf, saya nggak terima. Pasti abang, saya bantah omongan abang. Saya manusia yang punya akal. Cuman di semua perkataan abang, pernyataan abang dengan mengucapkan Al-Quran dan artinya, kenapa kok bergetar ini hati Bang? Kok ada Allah ini? Saya cuman berpikir ada apa ini, ada apa? Tanya besar kan Bang ya di hati saya. Cuman dipikir lagi, saya pakai akal. Saya belajar dulu ke teman, saya ngobrol sharing ke teman. Ya semua bilang bahwa yang kamu sembah salah. Maaf ya Bang, sekali lagi semuanya yang sekarang 3,9K, bukan saya mau pansos, bukan mau apa gitu, tidak ada untuk pansos apalagi apa-apa, tidak ada. Cuman yang nge-DM, yang ngehujat banyak banget Bang. Bentar Bang, pusing saya. Iya, nanti sahabat di bawah itu akan diam dengan sendirinya kalau identitas abang ini udah sampai ke bagian humas kita Bang Handi, insyaallah. Jadi kenapa saya banyak-banyak menghimbau kemudian teman-teman ini untuk masuk ke Islam meskipun bukan dalam kadar pemaksaan ya. Di Islam itu dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin kan pasti Islam. Kenapa beruntung? Karena mereka ini memiliki warisan. Warisannya adalah surga Firdaus. Terkait dengan dosa mereka, umat Islam nih ya, punya dosa selama mereka tidak menduakan Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Pada hari kemudian ketika manusia dikumpulkan pada hari penghimpunan. Jadi setelah dunia kiamat, sangkakala ditiup, tak ada kehidupan di alam semesta ini lagi selain daripada Allah. Lalu kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur, dihakimi, dikumpulkan dalam padang mahsyar yang luas. Manusia dihimpun kemudian. Apa kata Allah? Hari itulah aku akan mengungkap dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian hari demi hari yang kalian lakukan sebelum ada di padang mahsyar ini. Diungkap, diperlihatkan, dipertontonkan kemudian. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Indahnya tuh di Islam. Ada nggak yang kayak gini-gini? Udah bayar per bulan tiap bulan. Ya. Gak ada yang kayak gini-gini, gak ada. Duduk paling depan itu yang banyak uang Bang. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Ya, jadi memang betul yang sampai kepada Islam itu saya, adalah mereka yang berakal. Bilang ke teman saya, terus ada nggak satu doa atau satu ayat yang bisa saya yakini bahwa agama Islam itu benar?
Al-Ikhlas. Katanya gitu bang. Iya. Kulhu wallahu apa bang? Ahad. Kul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. Iya. Nah, itulah dia. Ya. Mohon maaf. Artinya Iya. Bang? Katakanlah dialah Allah yang esa. Jadi kita diperintahkan, kemudian Rasulullah mencontohkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Dialah Allah yang maha esa. Katakan itu dengan ikhlas. Katakan dengan seikhlas mungkin. Jangan karena terpaksa, tetapi karena fitrah kemanusiaan. Sebagai insan manusia, secara naluri manusia, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan bertuhan. Ikhlas. Jadi tanpa pencarian dalam arti kata mencari mana yang Tuhan ini, yang tinggi atau yang rendah, yang panjang, yang bulat atau gemuk, yang kurus atau yang mana. Ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah yang Tuhan. Ikhlas. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu dia. Udah. Iya, silakan. Udah dulu bang. Bentar dulu, saya mute dulu. Bentar bang ya. Bentar. Allahu Akbar. Bentar, saya mute dulu. Masya Allah. Tersentuh hatinya ya Allah. Izin mute bang. Izin mute bentar bang. Silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka, dan tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa kata Allah kemudian? Kada bi ali Fir'aun, keadaan mereka seperti keadaan Fir'aun, walladina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, fa'akhazahumullah bizunubihim, maka Allah menyiksa mereka dikarenakan karena pengingkaran mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Kullil ladina kafaru satughlabun wa tuhsarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul kepada orang-orang kafir, lilladzina kafaru, kamu pasti akan dikalahkan, dan kalian semua orang-orang kafir pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kata Allah kemudian, kad kana lakum ayatum fil fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Sungguh kata Allah, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Apa kata Allah? Allah menguatkan dengan pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minas sahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, dan seterusnya, hewan ternak, sawah, ladang, dan seterusnya. Itulah kesenangan dunia ini yang mereka kejar, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Lalu Allah mengatakan apa? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Dari harta, emas, perak, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan, di sisi Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci, serta ridha dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana innana, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'ima bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Seperti itu saudaraku. Silakan. Ini Masya Allah, Allah Akbar. Sudah dikirim KTP-nya, Bang? bentar Bang. Bentar dulu. Oke, Masya Allah. Sabar, biarin dulu. Bang, ini bagaimana dengan ibu bapak istri saya? Iya, ibu, orang tua. Betul. Nah, Al-Quranul Karim menyatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kemudian kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, mempersekutukan aku dengan hambaku, dengan tanpa ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan ma'ruf. Jadi orang tua yang hidup dalam kegelapan, istri yang hidup dalam kegelapan, kita niatkan untuk kita selamatkan dengan kita datang sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga. Jangan dibiarkan gelap. Jangan dibiarkan kemudian mereka hidup dalam kegelapan. Kita yang sudah mendapatkan cahaya ini harus membiaskan cahaya yang ada dari dalam hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya yang saya katakan tadi, inna ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu,
dari api neraka, lalu pelihara keluargamu. Itu jelas itu. Jadi kepada orang tua, kepada istri kita harus kita diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat baiklah mereka, ya. Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Meskipun mereka mengajak kalian ingkar, keluar kembali dari Islam, tetap aja perlakukan mereka dengan baik. Itu kata Quran. Aduh, lumayan juga berat ya Bang ya. Iya, Masya Allah. Aduh, ini baru kali ini Bang bergetar gini hati Bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan, ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas Bang. Aduh, Masya Allah. Aduh. Jadi ya saya bingungnya dengan keluarga Bang, bagaimana? Keluarga ya harus Bang. Iya. Seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya, apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai, apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut? Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Sekira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor Bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomorku ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana bagusnya Bang? Iya, nanti di WA ke saya aja. Coba ya, saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di bawah. Bisa Bang Andi. SS Bang. Udah bisa ngetik Bang Andi? Bisa. Udah belajar tadi. Udah saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Nomor ini saya, saya ini bahaya ini. Ini saya Kalau dengar dari logatnya Kak Agan ini orang Sunda ya? Itu Bang nomor saya di bawah Bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS Bang. Kak Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya Bang. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Wah, Agan. indah kali itu Bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Bentar dulu Bang, sesak ini nafas. Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya temen ya, indahnya katanya di bulan puasa ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weten. Masam. Gue bilang lu uji iman gua, kagak lah gue bilang, gak bener lu, gue bilang lu.
Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gua nggak ngaruh gua Pak De. Bang, satu lagi pertanyaan Bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh iya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu kalau saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa? 30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu wa qad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu janji Allah di Al-Quran Bang atau gimana? Al-Quran, Al-Anfal ayat 38. Iya. Begitu Bang. Iya, jadi orang-orang kafir di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap tidak dihapuskan, hanya dosanya. Jadi nggak usah ditebus ya Bang ya? Iya, nggak perlu penebusan. Sekarang terus saya bersyahadat sekarang, saya Islam sekarang. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana, itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersyahadat sekarang, mau saya. Abang posisi di mana? Maaf, kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana mu'alaf center kita di sana. Udah A1 Banyuma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari api. Nah, itu dia makanya. Ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Bang. Ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling berat nih. Abang udah punya istri. Sudah. Nah, ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersyahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Aduh. Ya, Anda cinta Allah atau cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon ya, bercanda aja tadi. Oke. Iya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak napa? Kang Agan ulah dibeberat, Kang Agan hayu geragasnya. Ulah loba pikir. Hayu ulah gaskeun lah jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil gimana? Sekedap Kang, teu aya KTP-nya di dieu, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim ulah KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas nanti bingung teh. Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah bingung teu naon mah ya sahadat ieu. Si Darso loba bingung baheula maot. Hayu kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Ini mah pendekatan TVRI Sunda. Pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya guru izin. Iya, enten naon.
Enten Tenanan eta mah badak kok udah tak tuh man. Kumaha kampret. Kumaha aku aneh Pak wae atuh. JK. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kalau kamu tos di WA Abdi mah, tos rontos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau Ya, mangga. udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu Bang. Iya, tenang we, pokoknya mah aman ya. Aman. Ini nggak kenal sama keluarganya bang. Amankan diri dulu saya. Gitu gimana Bang? Iya, betul. Pelan-pelan. Kalau yang di Jawa Barat, ini yang di Bandung posisi siapa Bang? Ayah, nanti saya tak kasih nomornya. Loba di itu mah loba jelema Naon mah ngomong apa itu? Kalau Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Siwasra. Cianjur teh ya. Sukabumi. Kronjo. lamun di Bandung mah jelema di Leuweung banyak loba eta di Leuweung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa Bang? Banyak nyemot di Bandung. Orang itu suka makan labu siam katanya. Ciwasra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kampungnya Kang Erik itu. Di sana kan banyak itu. Gereja. Oh, itu mah tuh ya kampung Cina dirinya. Di kampung Pemurtadan di situ. Sama, saya sudah di sana. Jadi Yuli sudah pernah ke sono. Ayolah, ayo gerak kirim KTP na, ayo geragas. Allahu Akbar. Ayo gerak kirim KTP na. Bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Masuk dulu ya. Bentar. Bentar. Gerak tuh Kang, engke HS jeung aing. Bentar. Kasih mah. Ini kalau Cianjur Selatan dia jago lari baru sudah kali halus. ini saya sesak napas. Cianjur Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Itu. Mangga. Abdi itu di mana itu di Cianjur Selatan, mana itu di ini Padalarang. Padalarang Abdi mah. Kang Padalarang Abdi mah. Kang aya awewek teu awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini. Biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda nih Akang ini kok bercanda. Akang mau saya aja. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang dan WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya, ini mau di-save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong, apa sih maksudnya? Tak ada naon itu mah. Biarin aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang. Iya Kang. Saya Handis Lebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kada keluar heula Kang Agan. Ojo ka mana-mana Kang ya. Ojo ka Kang Agan teu kada keluar heula. Kang Agan langsung we kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok, di atas aja. Ya bentar Bang. Sambil buka WA ya, kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya Bang. Yang saya dengar itu gitu aja mah. Iya Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono kampungnya Bang Erik itu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian. Bang Zuma. Iya Bang. Iya, diundang itu Bang Zuma, diundang bom di Komalnya malam ini, bener. Iya. Ngapain dia? Biasanya dia telepon langsung. Sumpah, kalau Bang Zuma itu mualaf kan Bang, si bom itu enak Bang Zuma.
Jangan, kasihan nanti penjual BPK sama babi-babi lainnya di situ. Nggak ada lagi yang Enggak, bener malam ini Bang Zuma, Rifa, itu disuruh masuk, beneran disuruh masuk. Oh, masuk itu tujuannya apa? Supaya calonnya rame, dapat koin. Oh, itu doang, ya, nggak ada yang lain mah. Ya, masa cuman Ngapain yang dicari nyuruh-nyuruh? itu. Emang siapa dia nyuruh-nyuruh? Woi, siapa dia nyuruh-nyuruh itu merintah-merintah? Kita tahu Iya, tekniknya. yang nantang gitu. Lah, kalau mau Nantangin Bang jangan Zuma diskusi. masuk ke sana gitu. Atau diundang aja Bom ke situ kalau bisa. Ya, suruh ke sini kalau berani. Oh, yang nggak berani tuh. Udahlah Bang, nggak usah diomongin. Ini. Oke. Bang aja, Bang Zuma. begini aja ya, Bang Zuma. abang ya lawan dia aja gitu kan, beda server. Bang Yeswa ini Kristen apa bang? Enggak. Apa Bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen Iya liberal. Bang. Kristen. Liberal Kristen dia. liberal. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu ya Sua. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah Bang gitu. Jangan gitu. Jangan langsung menjatkan seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak kalau sama Enggak, cuman Bang Zuma? saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Aja saat ini biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu. Bang Zuma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus kan gitu. Halo. Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana kan gitu? Iya, gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya Bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang. Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke, itu dia makanya. Itu. Ya, bagaimana Filipi 5. Oke. Iya. Gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang. Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak.
Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang, kalau oke, saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka. Faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya, kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu, yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang menyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, tapi yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya banyak, siapa? Banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang, siapa itu selain Paulus? Kita juga bingung, Bang. Nah, itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelaskan bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana dong? Bang, begini Bang, saya mengambil perspektif Islam ya, atau peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca, atau saya baca ya. Seperti halnya begini Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu Bang. Dia kan menyesuaikan diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam, begitu. Kita lihat endingnya. Yang lebih ekstrim lagi Bang, yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Abraham gitu. Paulus jelas sesat Bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan bentar Bang. Anda udah panjang Bang. Sedikit. Paulus itu jelas sesat. Biar saya diskusi sama Bang Zuma. Anda udah kepanjangan Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Salah itu. Bacalah. Hukum Taurat itu sebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu.
Karena yang saya pahami, Anda udah baca ayat itu? Iya, makanya dibacakan, Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi itu, biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan ini Islam saya bacakan, ada prinsip. Ada prinsip saya bacakan, Bang. Saya bacakan. Aduh, Bang, jangan nerotos saja, Bang. Saya bacakan, Bang. Kita baca dari ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih, jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat, itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? Kalau menurutmu? Silakan menurutmu gimana? Saya bukan pendeta, Bang. Saya bukan pendeta. Atau saya bukan, ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke, Bang. Tadi Anda menyangkut soal wali songo. Ada kalimat tauhid juga Paulus gitu. Bentar Bang, saya jawab Bang ya. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut wali songo. Wali songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu, tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan, ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah itu, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Secara tauhid, Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum, dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan wali songo. Wali songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan, tapi secara akidah tidak berubah. Beda Bang, jangan disamakan Bang. Lanjut Akhi. Iya. Kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara.
Saudara Yesus. Ayo bang, siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Iya. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya enggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang saya dimaksud, tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya, aja, Bang. contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya apa yang isi-isinya? apa? Begini bang, untuk saya untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam. Lalu Kristen ini menyembah Yesus itu dan Kristen ini begini bang, saya kan liberal. Kan gitu. Dan Kristen ini kau diam dulu. Diam dulu kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Halo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia bang ya? 1 Korintus 12:16 itu? 2 Korintus. Iya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara, bagaimana dengan Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya bang. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Maksudnya Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama? Jadi gimana itu bang?
Kan begitu Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau Ntar semua dulu saya agama diskusi, benar, kenapa Pak. hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng Ini, gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah Bukan. lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen itu? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke Bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh, terakhir dari saya, karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau penyesat, jawab aja langsung, ditanya A, jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kok Biar ditanya itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yesua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut aja itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan ke orang lain. Saya tanya menurut Yesus Bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Siapa Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini, saya biar Abang kan lebih paham ya Bible. Kan Abang sering ngajarin dari oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya ya, sama kau diam, biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya. Kau malu menjelaskan. Silakan Guru Ndah, jelaskan ke dia. Iya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas. Oke Bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima kasih. Oke lah, iklan Bang. Terima kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi. Izin ya teman-teman di bawah, tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang?
Oh ini Kian Santang. Biasanya Gak ganteng. usah. Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus ya. Sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kakek Sugiono juga hadir. Itu Yesua. Itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Jadi Saudara Vivo. benar abang gue. Iya betul. Nggak ada. Keren. Oke, Pipo, kita ke Pipo. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari ilmu. simpel kan pertanyaan gini. Pertanyaan Iya. guru udah kan simpel. Siapa Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kau malah sudah bilang. Dan udah jelaskan dia adalah kan itu andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam di saat debat muter-muter. Yang Muslim sama Kristen di saat debat ya muter-muter. Sebenarnya kata muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa yang muter-muter? Ada orang gitu? Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami, coba. Bukan begitu maksudnya ketika bukan ditanya. begitu, Coba katanya muter-muter. masuk ke Komal Kristen sendiri Muslim. Pasti dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya memute, mengkip Ya, itu kan kerjanya. semua Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Kau Oke, ngomong itu seenaknya. alhamdulillah. Enggak, cuma kau nggak tahu diri. Ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat ya. Saya bisa bicara yang dengan saya tanya, Bang Zuma langsung. Yang saya tanya inilah Bang, ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Pandai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Bung Zuma? Nah, Saat kan ini. bukan aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Jadi Ya, aku kasih saat satu ini ya. ini. Oke, saat Ya, ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Iya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang lainnya. Bernafas dulu. Slow Bang, slow Bang. Yang lain slow. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, tenang. Allah itu yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa? Makhluk. Kok Allah roh? Ilmu dari mana Bang, itu? Begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya
apa namanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana, Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya, Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos, Bang. Ya iya, benar itu. Pneuma sendiri hantu artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu, Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa, Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipelintir. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh, Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ, lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini, Bang, hantu itu adalah dewa. Hantu itu adalah dewa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. Berarti Kenapa Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Iya, jadi iblis yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya, Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu jadi itu bukan perkataan Yesus, Bang, ya? Iya. Kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya, Bang. Kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana, Bang? Saya tidak menolak, itu ucapan Yesus. Apa yang dia katakan di sana? Pneumahotheos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja, Bang. Hantu itu adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi, Bang. Mobi yang apa namanya? Yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya, Bang? Bahasa Yunani lah. Oke lah, dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya? Kok lari ke bisa bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, silakan Anda tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya. Tapi jangan Anda bawa terjemahan Indonesia ke bahasa Arab ya. Bahasa enggak, Bang. Bahasa bahasa Arab, tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya, Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago, Bang, soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, jago dia. Ditanya, mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang. Sampean itu. Emang ini maksudnya sebentar begini. Ya, kita ini nyimak. Kita nyimak ini kan saya apa yang kau sampaikan. Saya gini. Ya kalau setiap kau ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi kau. Namanya orang botol. Berarti kau pura-pura botol. Ayo, Bang, tunjukkan biar saya baca, Bang. Al-ardu aliha. Roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar, Bang? Benar, Bang?
Bang? Bang? Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya. Gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa masalahnya? Iya kan roh bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Sedangkan dewa, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus, iya, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Mananya? Loh, itu perkataan gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, itu muncul, saudara. Tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam kitab, di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat kepada saudara Kristen? Kan kitabnya orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Begini bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Sekarang begini, saudara. Gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri
mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau abang ngotot bahwa arwah itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, oke. Kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa, bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham, Bang? Paham, Bang? Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu, Bang. Saya ini. Dan sekarang begini, saudara. Oke. Kamu, saudara sendiri, ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran, Bang. Menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan, Bang. Kan saya jujur. Kristen iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan muridnya, kan Bani Israel adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, mana ada kan Yesus pernah? Saya kan juga ini, Bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya udah, seraplah itu. Bahwa Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil keputusan. Kan begitu caranya. Di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke. Pantaslah dia. Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Nah, itu Anda paham. Berarti yang dimaksud satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Tanya saudara ini. Sekarang yang makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Entah, yang ibadah minggu itu taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas, santai aja, Bang. Diskusi yang baik. Kurang ajar. Coba. Pernah tidak? Kemudian pernah tidak Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan? Coba. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara,
Pernah nggak? Begini, Bang. Begini, Bang. Saya tanya apa, bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara, pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak, makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Nah, lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, paham dengan saya itu. Nah, Tapi berarti ketika Anda mengatakan di titik aku berat dan kan, Bapa Bang? adalah satu, Entar dulu, bukan Bang. berarti Saya Yesus fokus- itu Tuhan. Di titik berat kan tadi, Bang. Ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini, Bang. Allah Ya itu silakan. roh, gitu. Tapi kenapa Tak Abang ada Allah itu roh. Jangan kau Begini, Bang. jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Ayo. Yesus menurut perspektif Abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Begini, Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Begini, Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin Abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada, pernah saya baca, ketika kutiupkan rohku ke itu, terus kan Bang, Abang mungkin lebih paham gitu. Ya, tidak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Begini Bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini Bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang Abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Iya, Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini Bang, makanya Begini saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo, Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Justru otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, sekarang cuman saya mau tanya kepada saya. saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Gini Bang, maksudnya itu kan ternyata Islam sendirian kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Quran. Coba apa kan lebih paham. Memuntah. Giliran ketabok. Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Coba ditanya definisi pura-pura roh. botol kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah? Ya kalau Abang roh lebih adalah? paham, cobalah jelaskan. Kalau ada lebih paham, kalau
takut paham. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah kalau diskusi roh adalah oh enggak, saya tidak ada kemudian itu mau berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu di atas kepala, enggak. Bukan, saya bertanya sama saudara, diskusi roh itu apa? Coba. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah, teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul benar. Dasar. Aduh, ngolo aja. Anda punya ilmu apa? Coba saya tanya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar pasukan Paulus. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi coba? Tertawakan diri sendiri. Ayo. Pura-pura ketawai botolnya. Pura-pura bukan Kristen taat, Kristen liberal. Kenapa? Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa bernafas. Roh itu adalah? Roh adalah apa? Roh adalah apa? Dasar penyembah hantu. Penyembah ya hantu. Ampun. Memang ya ampun. Udah teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Kupikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Demikian tadi kamu sih ya. Beraneka rupa orang yang naik ke room itu. Ada orang-orang yang mengaku Islam tapi bodohnya bukan main ya. Ada orang yang malu mengakui agamanya, itu juga bodoh bukan main. Ada yang mengaku Kristen ya kan, itu pun tololnya bukan main. Jadi aduh, sekarang ini banyak Kristen nyamar-nyamar. Tidaklah mungkin umat Islam itu akan bertanya yang aneh-aneh gitu ya, terkecuali dia itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir sekarang ini kan ketika berdebat itu tidak pernah menang, sehingga mereka menyamar supaya kalaupun ada kalahnya itu tidak malu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebenarnya ingin mengalahkan mengalahkan debater muslim, tapi oleh karena ketololannya itulah, ketidakjujurannya pula lah yang membuat mereka kalah dalam setiap perdebatan. Karena apa? Mereka tidak mau jujur. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang Kristen ini ya, orang-orang kafir Kristen ini sekarang ini banyak menyamar-nyamar. Nah, qadarullah nih kaum muslimin ya, memang benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada masanya nanti Islam akan mengalami fitnah besar, namun di situ pula ya Islam akan menjadi besar. Gitu. Jadi dengan terbakarnya semalam di Amerika itu ternyata banyak sekali pada akhirnya orang-orang itu memeluk Islam, bermualaf ya, karena ada orang-orang muslim, berapa orang muslim yang tempat tinggalnya ternyata tidak tersentuh api ya. Terus ada lagi ketika fitnahan-fitnahan itu hadir terhadap Islam, maka orang Kristen, orang-orang kafir itu akan penasaran apakah benar Islam itu seperti itu, dan ingin mereka bertujuan untuk memusuhi umat Islam dengan membaca isi kitabnya orang Islam ya. Nah, pada akhirnya mereka memeluk Islam, dan itu qadarullah itu pokoknya memang sudah ketentuan Allah. Bahkan sekarang ini ya, orang-orang Yahudi pun banyak masuk Islam. Itu luar biasanya ya, subhanallah. Jadi rencana Allah itu begitu sangat indah, namun ya itu tadi prosesnya memang sangat menyedihkan, prosesnya sangat memilukan, karena memang itu ujian ya. Di mana-mana ujian yang sifatnya memilukan itu pasti luar biasa, tidak dapat kita tengok
tidak tidak tega kita menengoknya, tidak sampai hati kita menengoknya. Tapi itulah rencana Allah, yang dimana hari ini banyak sekali dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka masuk Islam. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan saudara-saudara seiman mereka, yakni orang Kristen yang gencar memusuhi Islam, yang pada akhirnya orang-orang yang menjadi saudara mereka, yakni orang-orang kafir, akhirnya mereka penasaran dan mempelajari Islam. Pada akhirnya endingnya pun masuk Islam. Nah itulah Masya Allah ya. Jadi bersyukur kita. Namun bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, ya itulah seperti yang mengaku liberal. Mau dia liberal kek, mau dia sekuler kek, mau dia konservatif, belum pernah ada sejarahnya orang Kristen itu pintar, itu tidak ada. Ya, dan itu perlu digarisbawahi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Usani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.